Sebelumnya, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC juga melakukan survei pada periode 12 hingga 17 Oktober 2024. Survei itu menunjukkan keunggulan pasangan Mas Dito dan Mbak Dewi dengan perolehan 79,6% dukungan. Dari 1.210 responden yang diambil dalam survei, 90% warga merasa puas dengan kinerja Mas Dito sebagai Bupati Kediri. Dua lembaga survei telah menunjukkan keunggulan pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut 2 itu di Pilkada Kabupaten Kediri 2024. Mas Dito tetap menunggu hasil resmi perolehan suara dari Komisi Pemilihan Umum. Begitu pula ketika ditanya mengenai target perolehan suara. Atas kondisi politik yang terjadi selama kampanye Pilkada 2024, Mas Dito berharap masyarakat tetap menjunjung tinggi semangat guyup rukun dan tidak terpecah belah karena perbedaan pilihan. Begitu pula kepada para pendukungnya, Mas Dito mengimbau untuk tidak reaktif dan terpancing emosi. Calon Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana bersama istri Eriana Anissa Hanindito dikerumuni warga dan pendukung untuk minta swafoto usai melakukan pencoblosan suara di TPS 10 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem. Penyambutan warga dan pendukung menguatkan potensi calon bupati petahana itu memenangkan kontestasi Pilkada Kabupaten Kediri 2024. Terlebih, saat kepemimpinannya di periode pertama, Mas Dito, sapaan akrabnya, dikenal sebagai pemimpin yang dekat dan dicintai rakyat. Selain penyambutan warga dan pendukung, Mas Dito bersama wakilnya Mbak Dewi juga telah menunjukkan kemampuannya memimpin Kabupaten Kediri. Terbukti, keduanya menguasai 2 kali jalannya debat publik melalui program-program unggulan yang diusung. Indikator Politik Indonesia pada periode 7 hingga 12 November 2024 melakukan survei pilkada di Kabupaten Kediri dengan sasaran terhadap 1.200 responden. Hasilnya, pasangan Mas Dito dan Mbak Dewi memperoleh elektabilitas 77% suara. Yang pertama berdoa, yang kedua berdoa, yang ketiga berdoa. Terus yang nggak kalah penting, nyuwun pangestu, nyuwun ridho, nyuwun doa dari kedua orang tua saya tadi karena tidak bisa hadir secara langsung, maka minta doa secara virtual dan ya selayaknya umat muslim, khataman Quran kita lakukan sudah ini di hari ke-18, sekarang sudah masa pencoblosan, maka harapan saya tinggal semoga hasil yang keluar adalah yang betul-betul nanti siapapun yang terpilih adalah bupati yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri ya. Mas tadi proses pemungutan suara bagaimana, lancar kan? Alhamdulillah lancar dan ini saya rasa pertama kali di Indonesia dilakukan pilkada serentak di kurang lebih hampir 400 sekian kabupaten dan 100 sekian kota, belum ditambah 37 provinsi. Maka semoga kita doakan tidak hanya di Kediri, khususnya memang di Kediri kita doakan semoga tetap guyup, rukun. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh tim pemenangan paslon 02 untuk tidak reaktif, untuk tidak terpancing, untuk tidak emosi, dan kawal TPS di seluruh kabupaten. Kawal setiap TPS di seluruh kabupaten. Jangan sampai ada money politik di TPS. Lembaga survei itu juga menyebut 78,4% masyarakat menginginkan Mas Dito dan Mbak Dewi kembali menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kediri periode 2024-2029.
Sementara beralih di tempat calon Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa menyoblos di tempat pemungutan suara atau TPS tidak jauh dari rumahnya di Dusun Brenjuk, RT 3 RW 4, Desa Jambean, Kecamatan Keras. Sebelum berangkat mencoblos, Mbak Dewi sapaan akrabnya terlebih dulu sungkem pada kedua orang tuanya. Dewi merupakan anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Muhammad Thohir dan Umi Habibah. Dewi sungkem memohon doa restu agar ia tetap dipercaya masyarakat memimpin Kabupaten Kediri bersama Mas Dito. Dewi Maria Ulfa bersama Muhammad Thohir dan Umi Habibah, orang tuanya, jalan kaki menuju TPS 6 di Dusun Brenjuk, Desa Jambean Keras. Mbak Dewi, sapaan akrab bersama kedua orang tuanya menyampaikan hak pilihnya. Sepanjang jalan menuju tempat coblosan, warga berebut salaman dan berharap bisa tampil lagi pimpin Kabupaten Kediri bersama Mas Dito. Seperti yang lainnya, Mbak Dewi memberikan surat panggilan bagi pemilih, kemudian duduk di tempat undangan, setelah dipanggil kemudian menuju bilik suara. Setelah mencoblos, kartu suara dimasukkan ke kotak suara. Mbak Dewi mengatakan sebagai warga yang taat pada aturan tentu menyampaikan hak pilihnya dan ikuti prosedur yang berlaku di pesta demokrasi saat ini. Mbak Dewi berharap warga berpartisipasi dalam menyampaikan hak pilihnya di Pilkada tahun ini. Hal pemilihan hari ini rakyat masyarakat Kabupaten Kediri menentukan pilihan untuk bupati, wakil bupati dan gubernur wakil gubernur. Saya mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Kediri menggunakan hak pilihnya untuk datang ke TPS memilih sesuai hati nurani. Seperti itu. Mungkin tanggapannya untuk hasilnya nanti? Tanggapan ya pastinya apapun itu pilihan adalah kemenangan masyarakat Kabupaten Kediri. Itulah pilihan masyarakat Kabupaten Kediri. Kita berusaha untuk melayani dan memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Kediri. Harapannya pastinya partisipasi pemilih untuk datang ke TPS adalah 80% lah, di atas 80% pengennya gitu. Ya semoga saja lah. Kalau ini di sekitar saya pastinya kita mobilisasi untuk semua bisa datang ke TPS kecuali yang luar kota mungkin pasti tidak pulang. Yang keluar negeri ya. Tadi sempat ini sungkem kepada ibu, ya, Mbak Hobi sama Yangkung gitu. Pagi tadi juga kita doa bersama, sudah sama tetangga-tetangga seperti itu. Ya, pokoknya saya sama Mas Bu semalam kita dari kemarin sih hari tenang mulai tenang ya berdoa. Berdoa yang minta yang terbaik dari Allah pastinya. Semuanya dari Allah. Sementara Muhammad Thohir, ayah Dewi, berharap tetap bisa memimpin Kabupaten Kediri bareng Mas Dito untuk kedua kalinya. Supaya Mbak Dewi tetap memimpin Kabupaten Kediri gitu ya, supaya masyarakat biasa partisipasi teman-teman Mbak Dewi, semoga Allah bantu. Amin. Siap. Umi Habibah, ibunya Dewi, malah selama 4 bulan berturut-turut puasa dan nirakati putri tercintanya kembali memimpin Kabupaten Kediri. Namanya orang tua tetap mendoakan anaknya tetap terbaik dan memimpin Kabupaten Kediri. Ya semoga putranya memimpin Kediri lagi. Iya, memimpin dari wakil barokah sudah datang warga Kabupaten Kediri. Amin. Pesta Demokrasi Pilkada di tahun 2024 ini merupakan pertama kali dilakukan secara serentak di Indonesia. Mulai dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Menurut Mas Dito, proses pemilihan kepala daerah harus berjalan adil dan jujur, sehingga kondusivitas antar elemen masyarakat Kabupaten Kediri tetap terjaga meski berbeda pilihan di Pilkada 2024.
Tim Liputan.